Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Jemaat Gereja Baptis Indonesia Depok. Kembali lagi kita bertemu dalam acara doa Sabtu pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai acara doa Sabtu pada pagi hari ini dan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita mau bersatu dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami datang ke hadirat-Mu pada pagi hari ini. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan kami menyerahkan doa Sabtu kami pada pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan membuka Alkitab kita bersama-sama dalam Roma 15 ayat yang ke-13. Kali ini saya memberikan tema yaitu Damai Natal lahir di hati kita. Diambilkan dari Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-13, saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Roma pasal 15 ayat yang ke-13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Untuk memulai renungan kita pada pagi hari ini, kita saat ini menjelang Natal. Berita sukacita ada di mana-mana. Berita sukacita Natal mulai terdengar di mana-mana. Di seluruh dunia, di belahan bumi manapun, saat ini dipasang berbagai pohon Natal seperti di mal-mal, di tempat-tempat umum, dan juga di gereja-gereja. Semuanya sudah rata-rata sudah memasang pohon Natal. Nah, setiap orang Kristen pastinya di seluruh dunia saat ini menantikan sukacita Natal. Banyak orang di dunia ini menantikan sukacita Natal, merasakan kasih Natal, dan juga menjelang hari Natal di berbagai tempat, di berbagai daerah sudah memulai berbagai ibadah menjelang Natal. Dan teringat kembali ketika Yesus telah lahir, para malaikat saat itu menyanyikan lagu sorak-sorai puji-pujian Natal pada saat itu, di mana Kristus telah lahir. Mereka bersukacita dan juga terdapat para gembala yang menjenguk bayi Yesus pada saat itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika sukacita Natal lahir dan juga hadir dalam hati kita, rasanya seperti ada suatu damai, suatu sukacita yang lebih dari segalanya. Dan sesuatu itu tidak bisa kita ungkapkan, sesuatu yang sangat-sangat tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata. Rasa damai, rasa sukacita, semuanya ada di dalam hati kita, dan itulah yang saat ini saya rasakan, yaitu ada suatu sukacita, suatu damai, itu saya rasakan saat ini menjelang adanya hari Natal. Dan pernahkah Bapak Ibu Saudara sekalian yang saat ini menonton bertanya pada diri sendiri, mengapa Yesus lahir ke dunia? Pernahkah kita bertanya-tanya mengapa Yesus lahir ke dunia? Dan tentunya jawabannya semuanya itu ada di dalam Alkitab. Sudah tertuliskan jelas dalam Alkitab kita bahwa Yesus adalah anak Allah yang lahir ke dunia untuk menjelma menjadi manusia. Dan tentunya untuk menyelamatkan manusia, untuk mati di kayu salib, untuk menebus segala dosa-dosa kita. Dan dengan adanya hal ini kita patut bersyukur, serta kelahiran Yesus ini merupakan poin yang sangat penting dalam kehidupan kita dan juga hal yang pastinya perlu kita ingat dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ketika kita lihat kembali dalam nas kali ini dari Roma yang ke-15 ayat yang ke-13, ketika Paulus menulis ini, Paulus menutup bagian surat ini dengan suatu doa, yaitu doa pemberkatan. Mengapa? Karena di dalam Roma yang ke-15 ayat yang ke-13 ini terdapat kata-kata yaitu seperti Allah sumber pengharapan, Allah sumber damai sejahtera, dan ini adalah yang dituliskan Paulus pada saat ia menulis suratnya ini yang ada di Roma. Nah, pengharapan ini
Di sini itu dihubungkan dengan suatu janji. Janji yang dimaksudkan adalah berkat dari Mesias, adalah sebab dari pengharapan orang-orang non-Yahudi pada saat itu akan kasih karunia Allah. Kali ini kita akan belajar dalam nas kali ini ada 2 poin penting yang perlu kita garis bawahi dalam Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-13 ini. Yang pertama, poin pentingnya adalah memiliki hati yang sukacita. Bagaimana kita bisa memiliki hati yang sukacita itu? Paulus dalam nasnya kali ini memberikan doa kepada kita. Suatu doa yang pastinya itu berisi bahwa Allah memenuhi kita dengan sukacita dan juga dengan damai sejahtera. Itulah yang dituliskan Paulus dalam suratnya kali ini, bisa kita baca dalam ayat yang ke-13. Dan ketika kali ini kita merayakan Natal, kita harus memiliki sukacita. Sukacita apapun itu kita bisa rasakan menjelang hari Natal. Dan yang perlu kita tanyakan pada diri kita sendiri, kenapa kita yang sudah ikut Yesus, ada beberapa di antara kita yang ikut Yesus mungkin tidak mempunyai sukacita, atau sukacitanya itu sudah mati dan juga sudah dingin. Nah, ternyata sukacita dalam Yesus Kristus itu lebih besar dan juga lebih mulia. Oleh karena itu, baik orang-orang yang percaya maupun yang tidak percaya, mereka harus memiliki sukacita. Dan teruntuk kita, orang-orang yang percaya, kita harus meyakini bahwa sukacita dalam Kristus Yesus itu adalah poin yang sangat penting, poin yang sangat perlu kita ingat bahwa Yesus Kristus begitu besar dan mulia. Poin penting yang saya dapat berikan kepada Bapak Ibu Saudara mengenai poin yang pertama ini adalah marilah kita memberikan hati yang sukacita dalam perayaan Natal pada kali ini. Dan pada tahun ini marilah kita bagikan sukacita Natal kita kepada sesama kita, kepada saudara kita dengan hati yang penuh dengan sukacita. Kemudian poin yang kedua yaitu memiliki pengharapan yang pasti kepada Kristus. Ketika kita orang percaya memiliki pengharapan yang sangat pasti kepada Tuhan Yesus Kristus, kita akan memberikan suatu damai. Kita bisa mendapatkan damai yang dari Tuhan. Seperti halnya dalam ayat yang ke-13 ini, kekuatan Roh Kudus itu penting dalam hati kita. Itu tertuliskan dalam ayat yang ke-13. Kemudian Paulus menegaskan bahwa oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Nah, kali ini Paulus memberikan beberapa nasihat kepada kita dan juga memberikan beberapa hal yang ia tegaskan di sini adalah bahwa Roh Kudus akan memberikan kita kekuatan dan juga itu pun berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kemudian patokan pentingnya yang dapat kita dapatkan ialah bahwa kita harus menjadikan Allah sebagai sumber pengharapan kita semua di saat susah maupun senang. Dan juga di dalam pengharapan dalam Kristus seperti di hari Natal ini dan juga sampai selama-lamanya. Pengharapan kita, doa-doa kita, semuanya kita harus landaskan berdasarkan nama Tuhan Yesus. Mengapa? Karena Tuhan Yesus adalah Juru Selamat kita. Ia rela mati di kayu salib dan juga lahir bagi kita semua. Marilah Bapak Ibu Saudara sekalian yang menonton video ini, renungan ini, kita harus cepat-cepat menyadari bahwa sukacita itu penting, apalagi sukacita di dalam Yesus Kristus, supaya setiap kita diberikan pengharapan dan juga damai sejahtera. Ketika kita sudah menyadari adanya sukacita dalam hati kita, supaya semuanya itu bolehlah kita membagikannya kepada saudara kita, kepada teman serekan kita, dan juga kita berikan semuanya itu kepada mereka supaya tidak hanya kita saja yang mengalami sukacita itu, tetapi mereka juga bisa mengalami sukacita itu. Mereka bisa merasakan sukacita, mereka bisa merasakan damai yang sudah kita berikan kepada mereka. Seperti contohnya adalah ketika kita sedang bersukacita, pastilah teman kita juga akan ikut merasakan sukacita itu.
ketika kita merasakan sedih, teman kita pastinya juga merasakan kesedihan itu. Nah, hal positif yang baik adalah yang bisa kita bagikan kepada mereka adalah sukacita. Kita bisa membagikan sukacita kita kepada mereka. Marilah kita membagikan sukacita-sukacita itu kepada sesama. Lakukanlah dalam beberapa hal, seperti contohnya dalam menjelang Natal ini, seperti memberikan bantuan sosial kepada mereka supaya mereka dapat bersukacita. Kemudian hal-hal kecil yang lain yang bisa Bapak Ibu Saudara lakukan di dalam rumah maupun di luar rumah untuk membuat sesama kita merasakan kebahagiaan seperti yang kita rasakan. Amin. Kiranya Tuhan selalu memberkati kita dan juga memberikan sukacita kepada kita. Dan yang perlu saya tegaskan adalah tetaplah membagikan sukacita Natal bagi sesama maupun bagi teman kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan pada kesempatan hari ini. Kami memberikan suatu sukacita kami. Kami akan memberikan sukacita kami, damai yang telah Kau berikan kepada kami untuk saudara-saudara kami, supaya kami dapat memberikan rasa damai, rasa sukacita kami yang telah Kau berikan kepada kami, supaya mereka juga dapat merasakan damai sukacita Natal yang sama seperti kami merasakan damai dan sukacita Natal dari-Mu. Terima kasih Tuhan. Kiranya dalam beberapa hari ini kami dapat melakukan hal-hal yang tentunya dapat membuat rekan kami, sesama kami merasakan damai yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati aktivitas Bapak Ibu Saudara dari pagi hari ini sampai malam hari ini. Semoga Tuhan Yesus selalu memberkati dan sampai jumpa.